Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diumumkan kepada seluruh anggota GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang memiliki masalah problem kesukaran, saudara dapat memberitahu kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk didoakan serta mendapatkan nasihat penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharap meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja. Akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat kita senantiasa berdoa untuk jemaat yang lain, untuk Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita masih tetap melaksanakan ibadah kita secara online dengan streaming. Adapun jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS saudara masing-masing atau ke kantor gereja di nomor 031 531 2222. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau dapat melalui transfer melalui Bank BCA dengan nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Saudara sekalian, kita melihat hari-hari ini tren kasus COVID-19 mulai menurun. Tetapi kami tetap menghimbau kita semua untuk tidak lengah dan selalu menaati protokol kesehatan dengan cara 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah pada hari ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu rahasia mujizat 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini sangat terkenal, bahkan anak-anak pun sering mendengar kisah ini. Kita akan pelajari saudara, pada hari ini ada apa? Rahasia apa yang ada di balik mujizat ini? Kisah ini saudara, luar biasa. Sampai ditulis oleh keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yahya menulis peristiwa ini. Berarti ada sesuatu yang khusus saudara. Nah, kisah ini sebelumnya adalah sesudah ke-12 murid Tuhan diutus, mereka kembali dan berkumpul bersama dengan putra manusia Yesus untuk sharing mengenai apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan, ya saudara, itu diceritakan. Jadi semacam laporan begitu saudara. Kemudian Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk mengasingkan diri agar bisa beristirahat sejenak, ya, karena begitu banyak orang mengikut mereka sehingga makan pun tidak sempat. Nah, kita lihat saudara, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat naik perahu menyeberang Danau Galilea dan akan menuju ke kota kecil yang bernama Betsaida. Saudara lihat pada peta, disitulah
yang ada titik putih itu, di bawahnya tanda panah merah itu saudara, itulah lokasi dari Betsaida di mana tempat atau peristiwa ini terjadi. Nah, pada waktu mereka mau berangkat itu saudara, rupa-rupanya rencana ini terdengar oleh beberapa banyak orang. Lalu beberapa banyak orang itu juga saudara berangkat ya, dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka untuk bisa menjumpai Yesus. Pada saat sampai di Betsaida, ternyata telah banyak orang berkumpul. Kalau sekarang ini seperti ada kebaktian kebangunan rohani yang besar. Mereka sangat antusias untuk mengikuti ini, saudara. Sebetulnya putra manusia Yesus dengan murid-muridnya kan mau istirahat. Ya. Namun melihat situasi seperti ini, putra manusia Yesus tidak menjadi jengkel, kecewa, ya. Bahkan hati Yesus itu tergerak, penuh dengan belas kasihan, saudara. Karena melihat mereka yang begitu banyak seperti domba yang tiada bergembala. Mulailah saudara, Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sambil menyembuhkan orang sakit yang ada di sana, saudara. Saat itu menjelang malam, murid-murid Yesus itu berkata kepada Yesus, saudara, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk mencari makanan atau penginapan. Nah, itu saran dari murid-murid Tuhan, saudara. Karena memang sudah sore, sudah menjelang malam. Ya, lapar tentu. Nah, apa jawab Yesus, saudara? Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara, lalu Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Mungkin Yesus bertanya kepada Filipus ini karena Filipus itu berasal dari kota Betsaida bersama-sama dengan Andreas dan Petrus. Lalu jawab Filipus, demikian saudara, roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil, itu enggak cukup. Nah, saudara, untunglah pada waktu itu, ini memang tidak kebetulan ya. Di situ ada seorang anak kecil, saudara, yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu menyerahkan kepada Andreas untuk dibawa kepada Yesus. Lalu orang-orang itu disuruh atau diminta untuk duduk berkelompok. Ada yang 50, ada yang 100. Lalu Yesus mengambil roti itu, saudara, yang dari anak kecil itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia mengangkat, dia menengadah, dia mengucap berkat atau mengucap syukur. Dan mujizat terjadi, lalu dibagi-bagikan, saudara, oleh murid-muridnya kepada 5.000 orang laki-laki itu. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Lalu terjadilah mujizat, sampai mereka makan kenyang dan dikumpulkanlah sisanya itu dari roti itu, saudara. Masih ada 12 bakul penuh dengan roti. Saudara lihat, ini adalah mujizat yang luar biasa, saudara. Murid-murid ikut membagi-bagikan kepada mereka roti itu. Ini ada satu rahasia, saudara. Nanti kita akan lihat pada bagian berikutnya.
Sisa 12 keranjang ini luar biasa. Kok bisa? Seperti itu, saudara. Tentu ada kebenaran di balik itu semua. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara? Yaitu rahasia mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kita kan lihat yang pertama, yaitu tentang orang banyak. Banyak orang, saudara, yang ikut Tuhan Yesus pada waktu itu. 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, orang banyak ini, saudara, itu ada satu pelajaran yang kita petik, yaitu tentang tidak punya pendirian. Memang, saudara, banyak orang itu suka rame-rame menonton, saudara, ikut-ikutan. Namun firman Tuhan berkata, jangan kita orang beriman ikut-ikutan kebanyakan orang untuk berbuat jahat atau dosa. Orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Tetapi firman Tuhan itulah kebenaran yang jadi patokan dalam hidup kita sehari-hari maupun waktu yang akan datang. Orang banyak itu, saudara, belum teruji. Mereka ya karena banyak ikut-ikutan, ya sama-sama rame-rame. Orang banyak itu, saudara, dalam peristiwa ini belum teruji. Belum, saudara. Belum teruji. Juga nanti kalau saudara lihat dalam peristiwa yang lainnya yang dikisahkan di dalam Matius 21 ayat yang ke-9, banyak orang yang menyanjung-nyanjung Yesus. Hosana, Hosana. Buktinya, saudara, pada akhirnya orang banyak ini juga yang berkata pada waktu Yesus mau disalib. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Itu, saudara. Orang banyak itu tidak punya pendirian. Tapi orang beriman, pendiriannya itu adalah firman Tuhan sebagai patokan, pedoman hidup kita. Kita lihat yang bagian yang kedua, tujuan hidup. Mujizat ini membuat banyak orang, saudara, menjadi kenyang. Karena roti yang terjadi mujizat ini luar biasa, saudara. Berlimpah-limpah. Mereka bisa makan roti dan kenyang. Kenyang, saudara. Namun, kalau kita teliti, saudara, orang banyak itu sebenarnya mencari Yesus. Apa, saudara? Bukan karena telah melihat tanda-tanda mujizat, melainkan karena mereka bisa makan roti dan kenyang. Mungkin sampai bahasa Surabayanya gelegeen ya, saudara. Itu ya, saudara. Karena makan roti sampai kenyang. Memang hidup ini membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ikut Tuhan bukan bertujuan supaya dapat roti, yaitu berkat jasmani, kenyang, ya, tidak kekurangan. Memang kita butuh, saudara. Tapi itu bukan tujuan hidup kita ikut Tuhan. Kalau orang hidupnya ikut Tuhan itu tujuannya untuk dapat berkat jasmani, itu dikatakan sebagai orang yang malang. Ini kualitasnya rendah, saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Bunyinya demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, saudara perhatikan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau cuma dapat berkat dunia,
tetapi tidak masuk dalam rencana Allah, yaitu tumbuh sampai menjadi sempurna seperti Kristus dan bisa masuk dalam kerajaan sorga, saudara, itu adalah suatu kerugian yang amat besar dan sia-sia. Tuhan berkata, apa gunanya seseorang itu memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Tidak ada gunanya, sia-sia. Boleh saudara, kita hidup sukses, berhasil, tidak dilarang. Bahkan Tuhan ingin setiap anak-anaknya itu tidak gagal, tapi lulus, berhasil. Tetapi kalau itu semua tanpa Tuhan, itu dikatakan sebagai orang yang malang. Di dalam Injil Lukas pasal 12, itu diceritakan ada orang yang sukses, saudara. Punya berlimpah-limpah kekayaan. Tentu ini orang pandai, orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang punya motivasi yang tinggi, saudara. Sehingga bisa berlimpah-limpah demikian. Namun oleh firman Tuhan dikatakan apa, saudara? Bahwa orang yang demikian ini sukses tapi tanpa Tuhan, itu dikatakan orang yang bodoh. Tentu kita tidak terima kalau kita dikatakan bodoh atau anak kita dikatakan bodoh. Gurunya saja kadang-kadang bicara tentang anaknya, hati-hati. Mungkin dia berkata, anaknya ibu ini kurang pandai, jadi harus belajar lebih sungguh-sungguh ya Bu. Nah, begitu saudara. Sebab kalau dikatakan bodoh, langsung saudara, wah bisa tersinggung. Ya. Tapi Alkitab ini adalah kebenaran. Kalau orang sukses tanpa Tuhan, itu di hadapan Tuhan bodoh saudara. Karena apa? Karena cuma kaya secara jasmani, sukses secara lahiriah, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Ini dikatakan bodoh. Jadi kita jangan bodoh saudara. Kita sukses dengan Tuhan. Tanpa Tuhan bisa sukses. Tapi itu dikatakan bodoh. Jadi kita nggak mau bodoh. Kita harus minta penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan janganlah engkau bodoh. Jangan. Tetapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau disebut orang bijaksana, pintar, tidak bodoh, kita harus mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Apa penting toh Pak firman Tuhan itu? Ya saya dengarkan, tapi yang penting kan roti, berkat jasmani, ini yang kita butuhkan. Memang saudara, sudah saya jelaskan, bahwa manusia itu perlu makanan, minuman, pakaian, itu perlu. Semua perlu. Ya. Tapi kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Yesus menjawab di dalam Injil Matius 4 ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kebenaran saudara. Kalau saudara bisa menangkap, luar biasa saudara. Jadi manusia itu hidupnya bukan dari perkara-perkara jasmani yang kita butuhkan. Makanan, minuman, dan pakaian, dan lain sebagainya saudara. Memang kita butuhkan. Tapi terlebih dari itu semua, ada satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan firman yang hidup luar biasa. Langit dan bumi ini akan lenyap. Tetapi setiap perkataan dari firman Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan ini saudara, itu akan memberkati hidup kita, baik di dunia maupun di waktu dalam kekekalan. Saudara, firman itu penting, luar biasa. Bahkan firman yang turun dari surga,
yaitu Yesus Kristus, itu yang memberi hidup. Saudara, Yesus turun ke dalam dunia, menjelma seperti kita manusia, saudara. Dia datang untuk memberi kehidupan kepada kita. Yesus itulah firman yang hidup. Luar biasa, saudara. Dia telah turun dari surga. Itulah Yesus. Dialah yang memberi hidup kepada manusia yang mau percaya kepadanya. Makanya itu dia berkata, saudara, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 bagian B. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, ya Pak, saya tahu percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya sudah lama ikut Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan hidup saya? Sekarang ini, apalagi di masa yang sukar ini, bukankah ini yang paling penting? Itu pertanyaannya, saudara. Bagaimana kebutuhan saya ini? Ini yang paling nyata. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, itu bisa terjawab, saudara. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Loh, mengapa kok demikian? Begini, saudara. Yesus adalah anak Allah yang telah turun dari surga ke muka bumi ini, saudara. Dia berkorban begitu besar. Mati di salib. Dan itu mahal harganya, saudara. Dia, yaitu Yesus, menyediakan rumah di sorga buat saudara dan saya. Tidak main-main, saudara. Rumah di sorga sudah disediakan oleh Yesus. Rumah dalam terjemahan yang lain dikatakan dimensions. Artinya bukan rumah biasa, tapi rumah yang besar, rumah yang agung, rumah yang indah. Itu disediakan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Apalagi, saudara, kebutuhan hidup saudara sehari-hari itu sudah termasuk di dalamnya. Include, saudara. Kalau Yesus bisa memberikan sorga yang begitu mahal, yang luar biasa, yang dahsyat itu, maka segala sesuatu yang kita perlukan itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi tidak perlu khawatir, saudara. Daud itu mengenal Tuhannya, saudara. Sehingga dia bisa mengeluarkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Daud mengenal bahwa dengan Tuhan dia akan cukup, tidak sampai kekurangan. Oleh sebab itu, saudara, jangan khawatir akan hidup saudara. Apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai, masa depannya bagaimana. Tuhan sudah tahu, saudara. Jangan khawatir, saudara. Tuhan menyediakan itu semua kepada saudara. Yesus datang, saudara, untuk memberikan kepada saudara hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, luar biasa, saudara. Caranya bagaimana? Nah, saudara, kita harus percaya akan janji Allah di dalam Alkitab. Kalau seseorang percaya bisa menangkap firman Tuhan itu, maka apa yang dipercayainya itu, saudara, itu akan terjadi. Itulah yang namanya iman. Jadi sekalipun di masa yang sukar, tapi kalau orang itu, aku percaya Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan, aku akan cukup, maka saudara itu akan cukup
saudara akan tidak kekurangan karena Tuhan yang memberkati saudara. Itu ajaibnya Tuhan, saudara. Jadi iman itu yang harus dipelihara dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan saudara live streaming yang ada di gereja kita, dari hamba-hamba Tuhan, dari Bapak Gembala, itu bisa memberikan makanan rohani buat saudara. Sehingga rohani saudara hidup, iman saudara tumbuh, lalu yang jasmani mengikutinya, saudara. Kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Sehingga saudara dan saya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan, saudara, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11, dikatakan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi, orang beriman bukan semata-mata kebutuhan jasmani, saudara. Tuhan tahu itu akan dicukupi oleh Tuhan. Yang paling penting itu adalah mencari kerajaan sorga. Di dalam Rom 14 ayat yang ke-17, saudara. Kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman. Apa yang tadi kita butuhkan toh, makanan minuman. Tapi kalau orang mencari kerajaan sorga, saudara, itu bukan soal makanan minuman. Oh ya, supaya saya cukup, Pak. Betul. Tapi yang terutama kerajaan sorga itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ini yang kita butuhkan, saudara, pada masa-masa yang sukar ini. Kerajaan sorga yang memberikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sehingga di masa-masa yang sulit seperti ini, kita masih punya kebenaran, kita masih punya damai sejahtera, kita masih ada saldo sukacita dari Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus, saudara. Tanpa kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan kita nggak mampu. Tapi kalau ada kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, hal itu bisa terjadi, saudara. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita. Sebab itu jangan kita khawatir, saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini, saudara. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Puji nama Tuhan, saudara. Ikut Tuhan itu jangan hanya untuk berkat jasmaninya saja, saudara. Jangan. Lagu ini sangat indah, saudara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang akan saudara makan, minum, pakai. Karena Bapa di sorga memelihara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, jangan cuma cari perkara jasmani, saudara. Yaitu cuma ingin pemberiannya, cuma mau berkat-berkat jasmaninya. Ini orang dunia, saudara. Ini orang dunia memang memerlukan itu. Jadi dia mementingkan sampai dia bahasa Surabayanya membelani, saudara. Sesuap nasi, ya katanya begitu, saudara. Ini aku bekerja mati-matian demi sesuap nasi. Memang, saudara, orang harus kerja keras tentu, tidak boleh malas-malasan ya, saudara. Tapi ini, saudara, tadi sudah dijelaskan. Kalau cuma mau ingin pemberiannya, berkat-berkat jasmani, ini kualitas yang rendah. Orang yang malang, ini orang yang bodoh, saudara. Bodoh. Seperti kalau bagus kan begini, kalau jelek kan begini, saudara. Ini jelek, ya, mutu rendah. Namun, kalau kita ikut Tuhan, cari Tuhannya, cari Yesusnya, cari pemberinya, saudara. Maka
Berkat rohani dapat, berkat jasmani juga dapat. Nah, kita mau pilih yang mana, saudara? Kalau mata rohani kita jelek, saudara, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena ada pemberinya, ada sumbernya, ada Tuhan Yesus yang akan melakukan semuanya ini, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, saudara, terhadap hal ini. Berkat itu akan menyertai kita. Yesuslah roti hidup. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan lapar lagi. Kita tidak akan haus lagi. Tetapi hidup untuk selama-lamanya. Hidup untuk selama-lamanya loh, saudara. Ikut Tuhan itu hidup untuk selama-lamanya. Artinya apa? Di dunia kita dicukupi. Tidak perlu khawatir. Lalu bersambung sampai di dalam kerajaan sorga. Jadi jangan cari dunia. Ada satu nyanyian, saudara. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang kedua, saudara. Timbul problem. Semula acara KKR itu, saudara, kebaktian kebangunan rohani itu dalam tanda kutip berjalan lancar, baik-baik saja. Namun pada saat menjelang malam, saudara, mulailah timbul problem, yaitu lapar. Ya, meski di situ ada Yesus, loh, saudara, tetap ada kesukaran, tetap ada kebutuhan. Contoh yang lainnya juga, kalau saudara lihat perjamuan kawin di Kana, saudara, itu kan ada Yesus diundang. Tahu-tahu kehabisan air anggur, padahal di situ ada Yesus, ya kan? Nah, juga waktu Yesus dengan murid-muridnya naik kapal, saudara, wah, di situ ditimpa angin yang kencang, saudara, sehingga murid-murid penuh dengan ketakutan. Padahal di situ kan ada Yesus. Nah, saudara, problem, kebutuhan itu akan datang, akan ada selama kita hidup, saudara. Namun, bila kita, saudara, ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara perhatikan, problem bisa timbul, bisa ada, kebutuhan juga. Namun bila ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara, maka ada solusinya, ada jawabannya, ada jalan keluarnya, dan terselesaikan. Saudara lihat kisah-kisah itu, saudara. Perjamuan kawin di Kana bisa terselesaikan. Timbul air anggur, mujizatnya. Angin ribut diredakan, ada Tuhan Yesus terselesaikan. Jadi reda, saudara. Ini ya, luar biasa, saudara. Kita ikut Tuhan itu terjamin. Tidak perlu khawatir, saudara. Asal tidak boleh ngawur, saudara. Tidak boleh mencobai Tuhan. Kerjakan bagian kita. Nah, sisanya Tuhan yang mengerjakan. Memang Yesus adalah juru selamat kita. Juru selamat dunia. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dijamin, saudara, Tuhan sendiri yang akan memberikan solusi, jawaban, jalan keluar, dan menyelesaikan segala kebutuhan persoalan hidup kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Saudara, waktu itu timbul kebutuhan pokok, yaitu makanan. Tapi tidak mudah, saudara. Tidak mungkin bisa menyediakan itu. Mengapa? Ada beberapa alasan, saudara. Tempatnya terpencil, sunyi. Lalu sudah mulai sore menjelang malam. Tidak ada pasar, tidak ada pabrik roti atau pelabuhan ikan. Dan orangnya itu, saudara, jumlahnya banyak. 5.000 itu banyak. Belum yang perempuan dan anak-anak. Dan waktunya sangat pendek, mepet bahasa Surabayanya, saudara. Tanpa persiapan. Kalau persiapan
Ada waktunya masih lumayan saudara. Bisa pesan-pesan, bisa bawa ya saudara. Tapi ini tanpa persiapan. Dan juga tidak punya cukup uang. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Orang nelayan saudara. Tidak banyak uang. Ini seolah-olah seperti jalan buntu. Menghadapi jurang. Akan melewati jembatan yang putus. Dilarang belok kanan, belok kiri, dilarang mundur saudara. Dilarang balik arah. Orang dunia mengatakan, matilah. Jalan buntu. Apakah saudara mengalami hal seperti demikian pada saat-saat seperti ini? Iya Pak, ini problem besar. Kebutuhan pokok saya terganggu. Saya butuh itu. Apakah saudara seperti itu saudara? Dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Waktu Yesus bertanya kepada Filipus. Ya saudara. Dia bertanya kepada Filipus. Tadi sudah saya beritahukan saudara. Jawabnya Filipus apa saudara? Wah, mestinya tadi murid-murid berkata saudara, kita suruh pulang aja supaya mereka membeli roti di kampung-kampung, di desa-desa. Jadi kita nggak usah repot. Nggak mungkin, nggak bisa. Waktu Yesus ditanyai begitu saudara, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka dapat makan? Kan Yesus menyuruh mereka ngasih makan saudara. Tapi nggak bisa. Alasannya banyak, ini jalan buntu. Nggak bisa, nggak mungkin saudara. Bahkan Filipus menjawab, kalau ada uang 200 dinar saja, kalau ada uang 200 dinar, tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Murid Yesus saudara, sebetulnya kan sudah melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan oleh Yesus saudara. Mestinya dia jawab, oh Tuhan pasti bisa. Memang saudara, Tuhan bertanya ini kepada Filipus, supaya menguji hatinya, imannya. Sebab Yesus sudah tahu apa yang akan diperbuatnya. Karena Yesus itu penuh dengan hikmat dan marifat ilahi. Murid Yesus itu menjawabnya, nggak usah khawatir. Yesus, engkau pasti bisa melakukannya. Tapi malah jawabannya begitu saudara. Menyuruh orang-orang untuk pulang saja. Membeli makanan masing-masing di desa, di kampung-kampung. Ya, saudara, kalau saudara saat ini mengalami masalah-masalah seperti ini, kebutuhan pokok, ya, itu menjadi problem yang besar. Ada yang sampai kekurangan, juga yang sakit, menghadapi penyakit dan lain-lain saudara. Pengeluarannya tetap keluar, ya, tapi pemasukan sangat sedikit atau berkurang, bahkan tidak ada lagi. Bagaimana ini? Pusing Pak saya ini, stres saya ini. Sekarang ini loh saya berdiri di sini, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jalan buntu ini Pak. Saudara, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jangan sampai di masa seperti ini, justru iman kita surut, lalu jadi suam, lalu jadi mati. Tidak saudara, saudara harus bangkit. Apa saudara? Saudara harus percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Iya Pak, yang penting itu kan fakta. Firman Tuhan boleh bicara begini yang baik-baik. Loh saudara, kok ada ya orang beriman kok bicara seperti murid-murid Tuhan ini? Tidak bisa, cuma bicara firman Tuhan terus cukup. Mana mungkin, pakai dong, pikir, mikir, gitu ya saudara. Karena apa? Kalau orang beriman hidup pegang fakta saudara, jadinya seperti ini. Takut, stres, susah saudara. Di mana zaman sekarang tidak ada orang yang seperti ini saudara. Semua kena, ya, kena. Kalau orang itu cuman pegang fakta, dipegang erat-erat. Lihat situasi, lihat keadaan, lalu mengeluarkan alasan. Ya memang sepi, ya memang
dilarang keluar kemana-mana. Ya, begitu saudara. Tapi dia tidak melihat yang kedua ini. Apa yang kedua ini saudara? Yaitu firman Tuhan. Kalau orang cuma pegang fakta saudara, tidak pegang firman Tuhan, jadinya seperti itu saudara, yang di atas. Tapi kalau orang beriman, lihat fakta boleh saudara. Tidak diingkari, nyatanya demikian. Tapi dia lebih memegang firman Tuhan, lebih daripada fakta. Di dalam 2 Korintus 5, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa perjalanan hidup kita itu bukan dengan penglihatan, tapi dengan firman Tuhan, dengan iman saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, hidup ini itu adalah karena iman, bukan karena melihat. Percayalah saudara, percayalah. Sekalipun faktanya jelek, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun itu jalan buntu, sekalipun itu tertutup, tapi kalau saudara yakin akan firman Tuhan, itu akan terjadi mujizat. Kita nyanyikan satu pujian saudara. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Saudara, kita ikuti berikut ini. Setelah itu, saudara, Yesus berkata, berilah mereka makan. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya, saudara. Tapi Filipus, saudara, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus memegang fakta. Mana ada, mana cukup, saudara. Dikatakan tadi 200 dinar. Padahal upah satu orang itu, saudara, satu hari seorang pekerja itu mendapat upah 1 dinar. Ini adalah menggambarkan, saudara. 200 ini adalah sesuatu perkara yang mahal, yang mustahil untuk secara akal, secara ukuran manusia ini tidak mungkin, saudara. Namun dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, hal itu bisa terjadi. Itu Filipi 4 ayat yang ke-19, saudara. Bukan 18 tapi 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu di dalam Yesus Kristus. Asal dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Lalu berikutnya, saudara. Yesus itu mencintai jiwa-jiwa. Dia kan sebetulnya sama murid-muridnya kan ingin istirahat. Ya makan. Mungkin bahasa Surabayanya leye-leye begitu, saudara ya. Istirahat sejenak karena capek. Namun orang itu datang begitu banyak. Lalu Yesus timbul belas kasihan. Karena memang Yesus itu
cinta jiwa-jiwa. Saudara, Yesus mengatakan, berilah makan. Ini seperti yang ditanyakan oleh Petrus, saudara. Pada waktu di dalam Injil Yohanes 21 itu. Apakah engkau mencintai aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mencintai. Lalu jawab Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya dalam bahasa Inggris itu, saudara, feed my lamb. Beri makan akan domba-dombaku. Gembalakan akan domba-domba Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, setiap orang beriman, saudara, terutama pemimpin-pemimpin, belajar untuk cinta Tuhan dengan memberi makan domba-domba Tuhan. Artinya, saudara, cinta jiwa-jiwa, peduli dengan jiwa-jiwa, menggembalakan jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab kita. Memberi makan, istilahnya begitu, saudara. Jiwa-jiwa itu, saudara, perlu diberi makan. Beri makan apa, saudara? Beri nasihat firman Tuhan. Itulah makanan jiwa. Dikuatkan, dihiburkan, saudara. Yang sedang dalam persoalan atau sakit penyakit, didoakan. Juga memberitakan keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan yang ada di sekitar saudara. Beri makan, saudara. Sambut. Suatu saat, saudara, pada waktu masa pandemi ini, tiba-tiba ada seorang ibu yang cukup berumur, saudara, datang ke gereja. Dan saya diminta untuk melayani ibu tersebut. Oke, saya layani, saudara. Sebetulnya waktu itu sedang tutup di gereja, saudara. Karena masa pandemi ini, kena PPKM juga. Ya, karena ibu ini sudah datang, ya baiklah, saya layani, saudara. Saya tanya kepada ibu, ibu apa yang bisa saya bantu? Ya, ini ibadatnya masih belum ada, masih online di rumah. Lalu ibu ini berkata demikian, saudara. Pak, saya ini kepingin ke gereja. Itu kalimat pertama, saudara. Saya ini ingin lihat gereja. Saya sudah lama tidak ke gereja karena pandemi ini. Lalu yang kedua, ibu ini berkata demikian, saudara. Pak, bolehkah saya minta catatan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang sudah ada? Minta catatan khotbah. Lalu yang ketiga, saudara. Pak, bisakah saya minta tolong didoakan? Oh baik, saudara. Yang pertama saya terharu. Ibu ini boleh dikatakan waktu itu tidak sehat, saudara. Kenapa? Karena waktu saya ajak bicara, tentu jaga jarak ya, saudara. Agak batuk-batuk, saudara. Agak menakutkan, ya. Iya Pak, saya memang baru sembuh. Saya ini sakit. Waduh, apalagi seperti begitu, saudara. Tapi saya lihat kerinduannya dia. Sekalipun kondisinya seperti itu, saudara. Tentu saya jaga jarak, ya hati-hati, saudara. Karena masa pandemi, ya toh. Tapi saya tidak takut karena ini orang datang, saudara, ada keperluan, ya. Lalu saya terharu karena ibu ini rindu untuk beribadat. Yang pertama. Kedua, catatan khotbah. Rindu, saudara, untuk dipelajari. Padahal ibu ini orang sederhana. Rindu untuk belajar firman Tuhan di rumah. Oke, akhirnya saya carikan, saudara. Saya minta tolong teman-teman yang ada, ya, difotokopikan beberapa banyak, saudara. Lalu saya berikan kepada dia. Lalu sebelum saya berikan kepada dia, ibu ini saya lihat kok maskernya agak kendor begitu, ya. Kadang turun, kadang naik. Terus akhirnya saya juga mengambilkan beberapa masker, saudara, untuk dia bawa pulang agar bisa diganti dengan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, saudara, saya doakan. Saya doakan supaya ibu ini tetap setia, tetap diberkati Tuhan, dan rohnya menyala-nyala. Dan juga untuk kesehatannya biar Tuhan berkati. Setelah selesai doakan, saudara. Ibu ini, saudara, senang sekali, saudara. Mukanya berseri-seri. Mukanya senang sekali begitu, saudara. Tampak dari raut mukanya. Waktu dia selesai, saudara, saya kaget, saudara. Ternyata dia ditunggu oleh ojek.
Karena tadi berangkatnya pakai ojek. Dan ibu ini waktu kembali dijemput ojek, saudara, ojeknya turun, lalu memapa ibu ini. Rupanya ibu ini kakinya agak sakit, saudara, sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga perlu dipegang, saudara. Sampai di ojek itu, lalu pulang. Tapi saya lihat ibu ini sukacita, saudara. Nah, demikian, saudara. Kadang-kadang Tuhan berikan kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa, saudara. Jangan saudara marah, jangan saudara enggan. Belajarlah seperti Yesus, mempunyai hati yang penuh cinta. Kita lihat berikutnya, saudara. Yang diberi makan itu 5.000 orang laki-laki, saudara. Belum perempuan dan anak-anak. 5.000 ini, saudara, ini adalah kalau boleh saya gambarkan, satu jumlah yang sangat besar, yang banyak. Tidak mungkinlah bisa roti itu bisa untuk orang begitu banyak. Tapi, saudara, kalau seseorang mau dipimpin oleh Roh, maka dia bisa bagi-bagi firman Tuhan bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Baik itu jemaat dan lain sebagainya, saudara. Saudara bisa jadi berkat. Mungkin kalau saudara di rumah punya tulang Elisa yang sudah dibaca, itu bisa saudara berikan. Kalau saudara punya buku bacaan rohani, catatan khotbah yang dari gereja kita, saudara, atau link dari ibadah live streaming online dari gereja kepada anggota-anggota PS, saudara bisa bagikan. Ya, luar biasa itu, saudara. Jadi saudara bisa berbuat banyak. Meskipun orang banyak, kalau kita dipimpin Roh bisa, saudara, jadi berkat. Dan kita lihat berikutnya, saudara. Tuhan menyuruh orang itu dibagi kelompok-kelompok melalui muridnya, saudara. Ayo coba dibagi kelompok-kelompok. Wah, saudara lihat ya. Mengapa dibagi kelompok-kelompok, saudara? Supaya domba-domba ini supaya teratur. Nah, kalau teratur itu nanti waktu diberi makanan itu bisa dapat semua. Nah, ini rahasianya, saudara. Kita lihat bisa juga di dalam Bilangan 1 ayat yang kedua, ya, saudara. Di situ disebutkan ada rumah-rumah bapaknya. Artinya setiap orang beriman itu punya bapak-bapak rohani, punya pemimpin-pemimpin rohani. Nah, disitulah kita digembalakan, saudara. Oleh sebab itu, perlunya domba-domba Tuhan ini yang ada di persekutuan sel, PS masing-masing, untuk digembalakan dengan baik, supaya jiwanya, rohaninya terpelihara dan tetap hidup, rohnya menyala-nyala bagi Tuhan, sekalipun di masa pandemi. Tetap punya iman, tetap semangat, karena diberi makan oleh pemimpin-pemimpinnya. Oleh sebab itu, para pemimpin, baik pemimpin PS, di kaum muda, sekolah minggu, pemimpin seksi, itu seringkali Bapak Gembala memberi dorongan, ayo perhatikan, supaya jiwa-jiwa ini diberi makan, digembalakan dengan baik. Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga ini, saudara. Pakai yang ada. Saudara, di situ tidak ada yang punya apa-apa, kecuali ada anak kecil, saudara. Punya makanan kecil, karena dia kecil, makanannya ya seadanya. 5 roti jelai, dan 2 ikan. Tentu ikan yang dibawa anak ini tidak besar, saudara. Tapi dia, saudara, mau berkorban. Dan dengan tulus, dia menabur. Dia memberikan kepada Andreas, murid Tuhan. Dan Andreas membawa kepada putra manusia Yesus, saudara. Anaknya kecil, tetapi kuasa Tuhan besar. Biasanya, saudara, kalau ada seorang anak kecil, ya, atau ada seorang yang pendidikannya kecil, penampilannya kecil dalam tanda kutip, biasanya tidak diperhitungkan, saudara. Diremehkan oleh dunia, saudara. Uang kecil, pendidikannya, ya, kekayaannya kecil. Tapi heran, saudara, anak yang kecil ini mau membawa makanan dan rela mengorbankan miliknya ini, saudara, untuk diserahkan kepada Tuhan. Anak ini tulus, saudara.
Tulus, dia tidak harap apa-apa. Ya sudah, karena ada yang butuh, diberikan saudara. Padahal tentu dia membawa untuk dirinya sendiri. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ini anak kecil cuma punya sederhana 5 roti jelai dan 2 ikan, mungkin juga kecil ikannya. Namun semuanya diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kebutuhan, sakit penyakit, tidak punya sesuatu yang diandalkan. Misalnya uangnya kecil, kemampuannya juga kecil, ya saudara. Modalnya kecil, bahkan tidak ada. Dengarkan firman Tuhan baik-baik pada saat ini saudara. Apa yang ada pada saudara, pakai yang ada itu. Bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan membuat mujizat. Luar biasa saudara. Luar biasa. Saudara lihat, sekecil apapun yang ada pada saudara, apa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan tanpa apapun, kalau dengan iman akan menghasilkan mujizat, saudara. Ini luar biasanya Tuhan itu begitu, saudara. Kita tidak perlu khawatir, pusing, panik. Bagaimana caranya? Itu Tuhan yang bekerja, saudara. Saudara lihat janda yang tidak punya apapun, saudara. Bahkan sedang minus. Ia hanya punya 1 buli-buli berisi minyak. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Dia pasrah. Lalu terjadi mujizat. Berlimpah-limpah. Juga pada waktu Nabi Elia, saudara. Waktu itu kan tidak terjadi hujan, saudara. Waktu hambanya, yaitu Elisa ini, saudara. Disuruh lihat, suruh naik gunung melihat. Lalu di situ terlihat awan kecil sebesar telapak tangan. Itu bisa diubahkan, saudara. Dalam seketika menjadi hujan deras. Luar biasa. Demikian pula dengan saudara dan saya. Ya. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Apa saja yang saudara miliki, serahkan kepada Tuhan. Pasti cukup. Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menolong, saudara. Asal kita punya iman. Ditambah kuasa Allah, maka itu akan terjadi mujizat. Apa saja yang kita perlu butuhkan, saudara, kita akan dapatkan dari Tuhan. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dengan Allah, saudara. Kalau tidak dengan Allah, stres. Tidak ada jalan keluar. Tapi dengan Allah, siapa yang dapat melawan kita? Kita ini lebih dari pemenang. Itu harus diaminkan, diyakinkan, saudara. Kalau orang sudah bilang, mana mungkin? Ya enggak mungkin. Jadilah sebagaimana imanmu. Kalau kita berkata, amin, maka itu yang akan saudara terima. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini saudara, rahasia kebenaran firman Tuhan ini, itu luar biasa saudara. Sebab itu saudara harus dengarkan baik-baik. Kita lanjutkan saudara. Sekarang kita lihat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan itu mulai dengan apa yang ada, saudara. Putra manusia Yesus, waktu diberi persembahan itu 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak, itu Tuhan terima, saudara. Tuhan terima. Lalu dia mulai ucapkan berkat. Dalam terjemahan lain dikatakan ucapan syukur. Lalu terjadi mujizat. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kalau saudara menyerahkan apa saja yang ada pada saudara saat ini, serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, lalu ucapkan berkat, ucapkan syukur, maka Tuhan yang akan bekerja sehingga terjadi mujizat. Doa orang benar bila yakin didoakan itu besar kuasanya. Sebab itu saudara, jangan mengeluh.
bersungut-sungut. No, itu bukan nyanyiannya sorga, saudara. Nyanyian sorga itu adalah mengucap syukur. Haleluya. Begitu, saudara. Maka mujizat itu akan terjadi. Luar biasa, saudara. Kalau kita doa, kita melakukan segala kebagian kita, saudara, maka kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita perlukan. Saya bacakan di dalam Efesus 3, ayat yang ke-20. Bunyinya demikian, saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita punya iman, kita serahkan kepada Tuhan, ada ucapan berkat, ada ucapan syukur, ada doa, maka selanjutnya Tuhan akan memberikan, menggerojok, saudara, apa yang kita perlukan. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, kekristenan itu adalah hidup yang sangat menarik. Karena apa, saudara? Karena hidup dalam mujizat. Mujizat itu bukan saja makanan, minuman, apa yang kita perlukan, tapi juga secara rohani. Kita dilahir barukan, saudara. Kita ditumbuhkan. Iman kita juga kita dijadikan anak Allah. Oh, kurang apa, saudara? Kita ini loh dijadikan anak Allah. Oh, luar biasa. Ini yang patut kita syukuri, saudara. Juga mujizat apa, saudara? Karakter kita itu bisa diubahkan, mempunyai karakter ilahi. Bisa punya kasih, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, tahan nafsu, dan lain sebagainya, saudara. Ini adalah kekayaan yang luar biasa, saudara. Mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sadari, saudara. Ini akan memberkati saudara. Kita lihat berikutnya, saudara. 5 roti. Roti itu bicara tentang makanan. Nah, di sini, saudara. Roti itu bicara tentang makanan jiwa. Kalau kita diberi firman Tuhan, saudara, kalau hati kita lapar, itu jiwa kita bisa kenyang oleh karena firman Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Sungguh, kalau kita belajari firman Tuhan ini, saudara, itu akan memberkati kita. Jiwa jadi kenyang oleh firman Tuhan. Orang yang punya roti, itu sama dengan orang yang punya firman. Firman itu artinya apa, saudara? Artinya didengar dan ditaati. Itu namanya bahagia. Jadi orang beriman yang punya roti, punya firman, bila didengar dan dilakukan, orang itu akan bahagia. Bahagia itu apa, saudara? Ya dicukupi oleh Tuhan, jasmani, rohani. Di bumi ini sampai di dalam kekekalan. Orang yang mempunyai roti firman Tuhan itu, saudara, itu akan bisa menjadi berkat. Saudara dengarkan baik-baik. Orang yang punya firman Tuhan itu bisa menjadi berkat dan menyalurkan firman Tuhan itu kepada jiwa-jiwa yang lain. Mungkin memberi nasihat, mendoakan, ya saudara, menegur, lalu menguatkan, dan macam-macam, saudara. Itu tugas saudara dan saya. Ya, saudara, luar biasa. Kita sekarang perhatikan angka 5, saudara. Angka 5 itu menggambarkan angka luka tembus Yesus. Angka salib. Ini menceritakan tentang penyangkalan diri atau salib Kristus. Kalau kita hidup di dalam penyangkalan diri, karena kita kan murid Kristus, saudara. Barang siapa yang mengikut Yesus, dia harus pikul salib, menyangkal diri. Maka orang yang demikian, saudara, dia akan mempunyai satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi daging dalam hidupnya. Menjadi pengalaman, menjadi bagian dari hidupnya. Suatu kehidupan yang dipuaskan oleh firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Sebab itu, bacalah firman Tuhan. Di masa pandemi, jangan ikut-ikutan lesu.
secara rohani, baca saudara, doa, nyanyi, memuji Tuhan, juga ikut bersekutu. Makanya itu pemimpin-pemimpin, ya, terutama pemimpin sel, adakan persekutuan roh ini saudara, mungkin melalui Zoom dan lain sebagainya, supaya jiwa-jiwa itu tetap terpelihara. Dan firman Tuhan tetap disampaikan, ada kesaksian, ada doa, dan macam-macam itu yang bisa memuaskan, menguatkan, mengenyangkan, sehingga kita dapat bertahan. Kalau firman Tuhan tidak menjadi kesukaan kita, sudah lama Daud berkata dia karam saudara. Tapi karena kesukaan Tuhan itu, dari firman Tuhan itu memuaskan kita, limpah firman Tuhan, jadi kuat. Saya masih melihat beberapa saudara, ya tidak semuanya, yang lainnya sudah bagus saudara. Biasanya cuma mengambil satu kali di live streaming itu saudara. Tapi karena dia online, dia bisa ikut saudara. Ambil pagi, ambil sore, dan Rebo. Bahkan yang lainnya, silakan diambil. Ya, mungkin ada yang berkata, wah saya nggak bisa karena bekerja. Ya sudah, paling tidak saudara mengambil yang bagian-bagian itu saudara. Yang saudara bisa usahakan terus. Kalau saudara bisa banyak, ambil saudara. Ini masa kelimpahan. Limpah firman Tuhan itu penting saudara. Seperti orang Israel diberi mana saudara. Pungut. Hari ke-6 pungut double. Artinya ambil lebih saudara. Tapi ada beberapa orang punya kesempatan. Males. Bosen. Ya paling-paling begitu aja. Diulang-ulang. Saya sudah ngerti. Dia belum cerita banyak, saya sudah paham. Wah, nggak sombong saudara, tapi congkak saudara. Wah repot saudara kalau seperti begini. Ya. Mari saudara, ambil firman Tuhan ini menjadi kehidupan kita. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat selanjutnya saudara. Pakai yang ada. Tadi 5 roti, sekarang 2 ikan. Ikan ini menceritakan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, berapa banyak jiwa yang dimenangkan? Ini menjadi buah-buah yang hidup. Menjadi buah-buah jiwa dalam kehidupan kita untuk dibawa kepada Tuhan. Oh, luar biasa saudara. Kita lihat berikutnya. Ikan, saudara, itu dipertentangkan dengan ular di dalam Matius 7 ayat yang ke-10 saudara. Nah kita lihat sebentar saudara. Manusia yang terima Tuhan Yesus itu diumpamakan seperti jiwa-jiwa yang terima Tuhan. Itu seperti ikan saudara. Bagus. Tapi jangan sampai di situ saja. Sebab begini saudara. Ikan yang sudah diambil dari jala itu ada 2 macam nantinya. Yang mau pikul salib, saudara lihat pada skema yang di atas. Ikan itu akan masuk di dalam pasu atau bekas atau keranjang saudara. Inilah ikan yang baik. Ikan yang akan dipele itu seperti 5 gadis bijaksana saudara. Masuk dalam rencana Allah. Disendirikan. Masuk dalam pengangkatan. Namun kalau jiwa itu setelah terima Tuhan tidak mau pikul salib. Nggak enak. Cuma menuruti daging saudara. Males. Daging dituruti terus saudara. Tidak bisa tumbuh. Ikannya itu akhirnya apa saudara? Dibuang. Dibuang ke laut kembali. Saudara pilih yang mana? Ikan yang baik atau ikan yang jahat? Mari saudara. Kalau kita mau pikul salib, akan masuk dalam rencana Allah yang indah. Tapi kalau tidak, why? Terus kita lihat saudara berikutnya. Kalau manusia itu menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itu dikatakan seperti ular atau benih ular. Artinya orang ini tetap menjadi orang berdosa, diikat oleh dosa, diikat oleh iblis. Kita tahu di dalam firman Tuhan, orang ini akan dibawa oleh iblis dengan terhuyung-huyung untuk dimasukkan ke dalam penjara, disiksa. Penjara neraka maksud saya saudara. Disiksa oleh iblis. Itu nasibnya saudara. Oleh sebab itu saudara, jiwa-jiwa yang ada di pundak
kita, tanggung jawab kita harus dibawa supaya dia suka salib, menyangkal diri, agar dia masuk dalam rencana Allah yang indah. Jangan sampai dia undur, akhirnya dibuang kembali. Tuhan menolak, sorry ya, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai demikian saudara, baik saudara dan saya. Biarlah kita mau pikul salib setia sampai mati. Kita lanjutkan saudara, jangan sampai menjadi ligabu, tapi ligabis. Oh luar biasa saudara sekalian. 2, itu menceritakan tentang bersaksi. Tadi sudah saya ceritakan, biarlah kesempatan ini saudara, kita mau bersaksi. Dengan perbuatan kita sendiri dan dengan berita yang kita sampaikan. Saya yakin saudara, banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita dan melalui apa yang kita katakan kepada mereka. Nah saudara, ini yang seru saudara. Sesudah orang banyak itu mendapat makan dan kenyang saudara, ternyata masih ada sisa 12 keranjang roti saudara. Ini adalah gambaran saudara, bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang setia ikut membagi-bagi roti saudara, itu ada ekstra untuk murid-murid Tuhan yang cinta Tuhan, yang menggembalakan domba-domba Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dia akan mendapatkan ekstra ini, khususnya pada akhir zaman ini saudara. Memang saudara, jiwa-jiwa baru itu kalau diumpamakan seperti pintu gerbang sampai pintu kemah, itu harus terus tumbuh. Seperti murid Tuhan ya saudara, baru ikut Tuhan, itu harus ditumbuhkan sampai dewasa, sampai penuh Roh Kudus. Terus saudara, ya jangan cuma percaya, tapi harus penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, lalu masuk pintu kemah, lalu masuk ruangan suci, meningkat saudara. Maka suatu saat dia akan jadi sempurna. Nah saudara, semua murid Tuhan itu harus taat, menyangkal diri, ada kasih, berbuah lebat. Kalau murid Tuhan seperti ini saudara, dia akan punya 12 bakul roti. Artinya apa saudara? 12 itu adalah gambaran dari pemuritan dan kesempurnaan ilahi. Kalau murid Tuhan itu mau pikul salib saudara, menyangkal diri, maka pada akhirnya murid akan jadi sempurna seperti Kristus guru kita. Hendaklah engkau jadi sempurna. Itu dijanjikan oleh Tuhan saudara. Luar biasa. Kita ini loh saudara, orang biasa. Tapi kalau mau setia kepada Tuhan, akan disempurnakan di dalam Tuhan yang luar biasa. Saudara, sebab itu kita harus setia kepada Tuhan saudara. Setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sebagai kesimpulannya saudara, jangan takut dalam menghadapi kebutuhan hidup, kesukaran, dan lain sebagainya. Juga sakit penyakit, pekerjaan, keuangan, keluarga, masa depan. Ya, sebab ada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Yang penting bagian kita ini apa saudara? Hidup suci, taat firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Itu bagian kita yang harus dikerjakan. Nanti apabila itu kita setia saudara, mau pikul salib, maka kita akan jadi berkat bagi jiwa-jiwa dan tumbuh sampai sempurna seperti Kristus. Demikian sedikit nasihat firman Tuhan saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian, semakin mulia Dia mengubahku. Saya ajak undang saudara berdiri semuanya, kita akan nyanyikan pujian ini. Semakin mulia Dia mengubahku.
upahku menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya. Dia upahku dari duniawi jadi sorgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya. Dia upahku, dia upahku dari duniawi jadi sorgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa ada rahasia kebenaran-Mu di balik mujizat 5 roti dan 2 ikan, yaitu agar kami tidak takut menghadapi apapun, dan kami bisa tumbuh sampai sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu ini, supaya kami tetap kokoh, kuat, bahkan boleh masuk dalam rencana-Mu yang indah, yaitu masuk dalam kemuliaan-Mu, dalam masa penamatan dan pengangkatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang serta sekeluarga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, urapan kuasa-Mu Tuhan, supaya dapat menggembalakan domba-domba-Mu, agar domba-domba-Mu ini Tuhan bisa tetap terpelihara, bahkan tumbuh sampai seperti Engkau ya Tuhan. Dan di dalam kehidupan dalam masa pandemi ini, mereka tetap kuat, bahkan menang seperti janji firman-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati Bapak Presiden sampai aparat yang paling bawah, TNI, Polri, ya Tuhan, pejabat-pejabat dari tingkat atas sampai bawah, tim medis, paramedis, dokter, rumah sakit, poliklinik, dan lain sebagainya. Tuhan berikan kekuatan hikmat agar dapat menyelesaikan semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Akhirnya kami mohonkan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.